Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Salah satu video yang paling banyak dislike-nya, itu kan dislike sekarang tidak tampil pada video. Jadi kalau kita lihat YouTube kan yang ada cuman hitungan likes-nya saja. Hitungan dislike-nya itu sudah tidak terlihat. Nah, cuman kalau Anda itu YouTubers, maka Anda akan melihat di situ mana video yang paling tidak banyak like-nya, yang dislike-nya paling banyak. Dan di antara video saya yang dislike-nya paling banyak itu video mengenai Ustadz Felix Xiao. Tatkala saya itu membahas video dengan judul Felix Xiao membahas takdir featuring Raymond Chin, berantakan dan mirip Mu'tazilah. Nah, ini videonya memang tidak terlalu banyak yang menonton, itu 9.000 ya. Cuman kalau dilihat dari subscribers ya lebih dari 50% ya. Ini banyak terhitungnya itu. Nah, ini jumlah dislike yang saya dapatkan entah berapa, cuman persentasenya itu yang like 80%. Dan itu pada video saya itu sudah rendah begitu. Masih banyak yang like sebetulnya. Nggak sampai 80, kemarin terakhir itu dilihat 79%. Jadi rata-rata like-nya video saya itu 94%, itu rata-ratanya. Nah, yang ini 79%. Jadi cukup banyak begitu yang tidak menyukai video ini. Nah, saya lihat dari komentar-komentarnya ini komentar-komentar yang lucu ya. Jadi judulnya ini mungkin saya bikin nanti mereaksi hate comments. Cuman bukan hanya hate comments yang saya bacakan nanti, karena banyak, ini komentarnya ada 807. Mungkin tidak kita baca semua begitu ya. Cuman ada juga misalkan bentuk kritikan-kritikan yang bisa kita jawab lah. Insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat, memberi faedah begitu. Kita akan mulai langsung begitu ya. Ini konteks videonya. Felix Xiao itu menjelaskan takdir, dan yang ditangkap bahwa takdir itu kan terbagi kepada ada yang manusia memiliki peran di situ, ada yang manusia tidak memiliki peran di situ. Dan penjelasan takdir seperti ini itu saya lihat juga di acaranya Metro TV itu, di acaranya siapa? Caimin ya, itu ada juga di situ. Itu berbeda sebetulnya dari apa yang diterangkan dan dari apa yang ditangkap. Nanti insya Allah itu akan kita bahas juga. Nah, kita lihat saja di sini komentarnya begitu ya, supaya kita bisa menjelaskan ke depannya seperti apa nih. Ini ada komentar dari Asep Kurniawan. Menurut saya konteks penjelasan Ustadz Felix itu adalah untuk konsumsi orang awam atau non-muslim. Dan bagi saya tidak banyak yang Ustadz yang bisa mengemas kalimat penjelasan sebaik dan seefektif itu untuk konsumsi muslim awam dan non-muslim yang masih cenderung menggunakan logika dalam beriman. Wallahu a'lam. Nah, ini komentar jenis seperti ini, pattern ini banyak. Jadi kalau misalkan mengatakan seperti ini, berarti kan itu secara esensial setuju bahwa perkataan Felix Xiao ini bermasalah. Kalau mengatakan oh ini kan untuk awam begitu, berarti kan tidak menyentuh esensi takdir itu sendiri. Jadi begini ya, di dalam kitab-kitab itu tidak ada, kalau kita membicarakan ilmu, itu tidak ada penjelasan untuk awam. Kemudian ini penjelasan untuk alim. Tidak ada seperti itu, yang mana apabila penjelasan untuk awam dan alim ini, dia kontradiktif. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau misalkan mengatakan bahwa yang namanya takdir itu, khairuhu wa syarruhu, itu billahi ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam video saya yang ini, maka tatkala menjelaskan kepada orang awam pun esensinya harus itu. Ya, kalau mau disederhanakan bahasanya, kita mau memilih diksi-diksi yang mudah, ya pilih diksi yang mudah, tapi jangan sampai mereduksi inti dari permasalahan. Nah, kalau mereduksi inti dari permasalahan itu akan menjadikan kebodohan, bukan penjelasan. Dan kamu paham ini kan untuk awam. Tidak ada ilmu seperti itu. Yang ini untuk awam, yaitu untuk alim, tidak ada. Ya, jadi di dalam kitab-kitab itu ada yang namanya ikhtisor ya, ringkasan. Ikhtisor itu dia hanya mengkompresi lafaz saja, tidak mereduksi makna. Dan yang dilaksanakan oleh Felix Xiao di sini adalah mereduksi makna, bukan menjelaskan begitu. Kemudian Belotube News
Ustadz Felix mencerahkan, coba Akang bikin acara sendiri, tanya jawab dengan non-muslim atau ateis Kristen, dengan pertanyaan yang kritis dan tajam. Saya pengen lihat. Saya juga pengen, kalau ada yang mau begitu ya. Kalau ada yang mau boleh. Komentar pemirsa yang merasa lebih mudah memahami tentang takdir dari Ustadz Felix menunjukkan AA belum benar pemahaman takdirnya, dan itu berimbas pada ketidakmampuannya menjelaskan takdir. Nah, ini tuduhan ya, dalam pengertian begini. Yang saya jelaskan tentang takdir itu adalah perkara yang qat'i, tidak bisa dibantah, dan yang tidak sama dengan penjelasan saya itu salah begitu. Termasuk Felix Yao di sini. Jadi bukan saya yang tidak memahami takdir, tidak. Saya ini memahami dengan jelas perkara takdir itu. Malah orang-orang itu tidak sebaik saya memahami takdirnya. Dalam pengertian saya itu kami mutakalimin. Kami itu mutakalimin itu sampai melihat bahwa yang namanya qada dan qadar itu dia dibagi, ya itu jelas sekali bahwa hubungannya dia dengan manusia, hubungannya dengan kehendak bebas, hubungannya dengan bahwa kita itu bukan jabariyah dan kita pula bukan qadiriyah. Kita bisa menjelaskan itu secara detail, secara terperinci dengan bahasa filosofis atau dengan bahasa mutakalimin atau dengan bahasa yang ringkas yang mudah. Begitu, dan tanpa mengurangi reduksi sama sekali, tanpa mereduksi makna sama sekali. Jadi ini mah tuduhan ya. Kemudian penjelasan Ustadz Felix yang sudah jelas disanggah dengan hal yang membingungkan. Memang ya, ini termasuk salah satu hal yang membingungkan, takdir itu. Jadi tidak bisa disimplifikasi. Tatkala penjelasan tentang takdir itu disimplifikasi, maka kamu akan terjatuh kepada salah satu dari kedua kelompok yang salah, yaitu Jabariyah atau Qadariyah. Ustadz Felix Yao sudah benar, enggak, dia salah. Nah, kemudian penjelasan Felix Yao lebih masuk daripada penjelasanmu begitu. Oh iya, masuk kepada pikiranmu. Masuk kepada pikiranmu itu ikut salah kamu berarti. Kemudian pembahasan Ustadz Felix sangat bagus dan jelas. Kita perlu memperbanyak Ustadz Felix. Mau di-cloning gitu maksudnya. Gini ya, jelas itu jelas bagi siapa begitu. Karena suatu penjelasan dia akan dianggap jelas oleh orang yang spektrum berpikirnya sama, belum tentu benar begitu. Ini misalkan di dalam ilmu nahwu ya. Di dalam ilmu nahwu itu ada penjelasan isim. Isim apa? Isim adalah kata benda begitu. Nah, itu salah sebetulnya. Memang memahamkan isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf adalah kata sambung. Itu seolah-olah benar, tapi itu mereduksi makna. Aslinya tidak seperti itu. Kalau mau dijelaskan secara lengkap, ya, penjelasan isim adalah kata benda, kemudian fi'il adalah kata kerja, kemudian huruf adalah kata sambung, itu salah begitu. Mudah dipahami, mudah. Ada tidak mempermudah pemahaman yang lebih mudah daripada itu? Tidak ada, tapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah penjelasan yang tepat. Kemudian mungkin ini orang-orang yang dibilang mental block oleh Raymond ya. Kalau mau mengatakan saya mental block ini begini, saya ini tidak pernah menyalahkan takdir begitu ya, tidak pernah menyalahkan. Jadi orang yang dimaksud sama Raymond Chin bahwa takdir ini membuat orang mental block itu selalu menyalahkan takdir. Dan saya ini seingat saya ya, alhamdulillah saya ini tidak pernah menyalahkan takdir karena saya tahu hubungan antara takdir dan usaha manusia. Saya tahu betul. Dan mudah-mudahan tidak termasuk ke situ karena itu termasuk ta'adzur bit takdir yang pada sebagian keadaan bisa haram. Felix keren, penjelasannya clear. Ya, clear buat orang kayak kamu ya. Kemudian sebenarnya yang mengetahui isi dari apa yang dinarasikan oleh Felix Yao adalah Felix Yao itu sendiri. Dengan memvonis seseorang atas apa yang disampaikan seseorang tersebut adalah merupakan belum meresapnya ilmu adab pada diri sang pemvonis tersebut. Karena semakin banyak menyalahkan orang lain biasanya akan lupa tentang kesalahan pribadi. Bukan ya, kita itu melihat zohir apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dan yang kita hukumi itu zohirnya, itu yang kita hukumi, bukan maksudnya. Kalau maksudnya Felix Yao apa ya, dia punya tanggung jawab sendiri begitu. Cuman biasanya yang keluar dari mulut itu yang dimaksud oleh hati, itu biasanya. Makanya kita istidlal kepada hati dari apa yang keluar daripada mulut. Kalau yang keluar dari mulutnya salah, ya itulah yang kita salahkan. Keren penjelasan Ustadz Felix, sangat mudah dipahami. Ya, buat kamu yang bodoh. Kemudian keren penjelasan Ustadz Felix. Ya, keren buat kamu yang gak ngerti. Yang menghancurkan persatuan umat muslim yang semacam ini. Loh, ini bukan. Ini menjelaskan keadaan sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Perpecahan di dalam umat Islam itu sudah dari dulu. Saya ini cuman menerangkan. Jadi perpecahan itu dalam segi apa? Kalau di dalam tafkir, di dalam pemikiran begitu,
Itu biasa, dari dulu sudah seperti itu. Ada pemikiran yang benar, ada pemikiran yang salah. Tatkala saya menyebutkan bahwa suatu perkara ini salah dari ilmu yang memang sudah qat'i, sudah dikatakan ijma'ul ulama, itu sudah demikian adanya, maka orang-orang yang tidak sama pemahamannya dengan ijma'nya para ulama itu sudah salah, bukan perpecahan. Justru yang perpecahan tuh orang kayak gitu. Loh, kenapa membuat pemikiran-pemikiran sendiri di dalam agama tanpa mengutip sumber-sumber otoritatif yang mu'tabaroh. Lebih respect sama Ustadz Felix Xiao, terserah kamu. Justru dari penjelasan Ustadz Felix saya jadi paham tujuan hidup, paham dalam qada qadar atau takdir, walaupun saya tidak bisa menjelaskan dengan dalil-dalil karena mudah dicerna secara akliyah. Apa maksudnya bisa dicerna secara akliyah itu maksudnya apa? Kamu itu harus membedakan dulu. Kalau berbicara tentang akli, ya kamu itu harus bisa memahami apa itu hakikatnya akal. Kemudian ada idrok, yang mengidrok apa, kemudian akal posisinya di dalam idrok itu apa, kemudian akal lewat idrok dan idrok lewat akal dan idrok lewat selain akal itu perbedaannya apa. Kemudian ada hukum yang namanya akli, ada hukum yang namanya adi, ada hukum yang namanya syar'i. Itu perbedaannya apa begitu. Nah, saya jamin ya orang-orang seperti ini tidak paham juga apa yang dibicarakan. Keren Ustadz Felix, ya udah keren. Saya lebih bersemangat mendalami Islam dengan penuh semangat dalam menjalani kehidupan melalui penjelasan Ustadz Felix. Iya, kamu semangat. Kamu semangat menjalani kehidupan karena kamu dari penjelasan Felix Xiao itu kamu tahu bahwa kamu itu punya andil di dalam nasib kamu begitu. Dalam pengertian ya, ada takdir yang mana tidak bisa dirubah dan ada takdir yang bisa dirubah. Itu menjadikan semangat buat kamu tuh. Oh, saya mau berusaha sebaik mungkin. Dalam hal berusaha sebaik mungkinnya itu benar, tetapi memiliki konsep seperti itu salah. Nanti kamu rasain sendiri di akhirat begitu. WFS terbaik, ya boleh terserah. Keren penjelasan Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix keren. Coba akan diskusi langsung dengan Ustadz Felix, pasti ketar-ketir mati kutu. Nanti kita lihat ya kalau ada waktu siapa yang mati kutu. Untuk yang punya konten merasa bodoh itu baik, merasa pintar itu jahat. Nah ini bego ya, orang yang ngomong kayak gini, orang yang berkomentarnya itu merasa lebih pintar daripada saya. Padahal belum tentu bisa baca kitab. Dari yang dijelaskan AA selama 21-13 menit, maka apa yang dikatakan Ustadz Felix benar. Terima kasih, Ustadz Felix terbaik. Apa yang benar itu maksudnya? Dibagi qada dan qadar itu menjadi apa yang bisa kita rubah dan apa yang tidak bisa kita rubah begitu. Ya Masya Allah, pinter banget ngomongnya Felix Xiao the best. Ya ini mah sarkastik ya. Sepertinya Anda nggak ngerti segmen. Mana penjelasan ketika di publik ada yang awam, mana penjelasan dalam forum kajian orang-orang yang pembahasan akan mendalam. Perlu saya pertegas juga penjelasan ahli sunnah yang Anda bahas adalah ahli sunnah ala Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sama-sama terjebak dalam masalah filsafat yang membahas wujud dan takdir. Kasab dan ikhtiar yang dikemukakan juga tidak mampu menjelaskan perbuatan kasab dan ikhtiar itu, bukan pakai syab, bukan kasyab itu ya, kasab. Itu dari siapa yang ujung-ujungnya condong ke Mu'tazilah Anda. Ke Mu'tazilah lah Anda. Saran saya mending Anda berkomunikasi langsung ke Ustadz Felix untuk dialog daripada menginterpretasikan pendapat yang peruntukannya bukan untuk kalangan expert Islam. Ya ini sama dengan yang tadi ya, nggak bisa seperti ini. Jadi bukan beda kita dengan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah itu beda. Kalau kamu tidak bisa membedakan ya salah kamu, bukan salah saya begitu. Alhamdulillah setelah melihat podcast mereka dari beberapa puluh tahun aku jadi paham sangat simpel. Islam itu nggak simpel ya. Jadi kalau misalkan kamu itu memahami Islam, Islam itu simpel, kamu itu ada masalah. Punten video yang ini bermanfaat tapi sepertinya lebih banyak madorotnya. Saya tidak tahu madorotnya apa karena yang saya jelaskan itu adalah yang tertulis di dalam kitab-kitab ilmu tauhid. Jadi ini apa yang madorotnya itu? Diri sayanya atau perkataannya begitu. Karena kalau perkataannya ya itu bisa di cross check sendiri langsung ke dalam kitab-kitab kalam. Ustadz Felix mendatangi hampir semua tokoh ulama dari berbagai kelompok mencari kesamaan untuk menjalin persatuan. Anda beda, Anda sekat-sekat kembali umat ini dengan paham kelompok. Anda seperti lalat yang mencari kotoran. Ya dalam pengertian ya saya ini mencari orang-orang yang salah secara qat'i. Yang secara zoni saya tidak mencari kesalahannya karena itu bermasalah. Dan untuk orang yang tercerahkan nanti itu akan tercerahkan, yang tidak ya tidak begitu. Karena ini permasalahan yang tidak boleh salah. Karena salahnya ini bisa masuk kepada dua kategori, imma ahlul bid'ah atau kafir begitu. Yaitu kalau misalkan kamu mau menerima ya silahkan terima. Kalau tidak mau menerima ya urusan kamu sendiri.
Ustadz Felix mantap. WFS menjelaskan konsep takdir yang tidak ada kaitannya dengan usaha perbuatan manusia. Maksudnya jangan menggunakan alasan takdir untuk melegitimasi manusia sehingga tidak maksimal mengusahakan ikhtiarnya. WFS menjelaskan bahwa dalam ikhtiar kita usahakan dulu semaksimal mungkin, bahkan sampai ekstrimnya perkataan Muhammad Al-Fatih, jangan bicara sulit sebelum mati dalam mencobanya. Kalau sudah dilakukan semua dan dapat hasilnya baru kita tahu takdirnya. Enggak, ini bukan masalah di situ. Ini masalah kita tahu takdir atau tidak. Ini masalahnya apakah perkara itu sudah terjadi atau belum begitu, atau dengan kabar ghaib. Seperti Abu Bakar itu sudah diketahui takdirnya di surga. Dari mana taunya? Dari kabar ghaib. Kita di mana? Enggak tahu sebelum kita betul-betul masuk surga atau naudzubillah min dzalik masuk neraka. Itu mah jelas. Permasalahannya di sini kita itu harus meyakini dulu bahwa semua perkara yang kita kerjakan, yang telah, yang sedang, ataupun yang akan dilakukan, itu semuanya besar kecilnya, kalau menurut ilmu kalam itu iddirori dan kasbinya, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selesai begitu. Selesai itu. Nah, itu nanti urusan kasab. Nah, itu juga yang susah untuk menjelaskannya, urusan kasab itu. Karena kenapa? Karena nanti urusannya itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, nanti urusannya itu dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Yang urusannya bahwa kita itu merasakan secara doruri dengan dengan hati kita bahwa kita ini memiliki kehendak bebas. Jadi kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan seperti ini ya, kalau kita memakai logika, memakai akal, maka kita akan melihat bahwa Jabariyah lah yang benar. Tetapi kalau kita memakai hati, memakai kolbu, maka kita akan melihat Qadariyah lah yang benar. Makanya ada bahasa kan kita itu majbur fi suratil makdur begitu ya. Jadi kita ini ada dalam bentuk seperti dipaksa, tetapi sebetulnya kita ini punya pilihan, atau sebaliknya sebetulnya kita ini terpaksa tetapi kita itu sebetulnya punya pilihan begitu. Nah, ini urusannya bahasa-bahasa seperti ini menyatukan antara dua perspektif, yaitu satu perspektif hakikat, dua perspektif syariat. Kalau Syekh Hamzah Yusuf itu saking ekstrimnya, beliau itu mengatakan bahwa masalah takdir ini sebagaimana kita melihat kuantum fisika dan fisika mekanik, itu seperti dua hal yang bertentangan, tetapi memang bekerjanya alam ya seperti itu. Misalkan di dalam fisika kuantum yang namanya massa itu dia selalu relatif ya, dia relatif dengan kecepatannya. Semakin dekat dengan kecepatan cahaya, maka dia itu akan semakin berubah masanya itu, beratnya itu akan berubah. Nah, tetapi kan kita tidak melihat hal itu. Kalau misalkan kursi ini beratnya 5 kilo sekarang, yang beratnya besok juga 5 kilo. Itu kalau misalkan kita berjalan dalam kecepatan 60 km per jam, itu tetap juga 5 kilo juga. Berarti kan dalam pandangan kita sesuatu itu atau kursi itu masanya absolut, masanya konstan. Nah, kok bisa ini dua kesimpulan ini bertentangan tapi kok terjadi? Nah, itulah dari dua sudut pandang yang berbeda begitu. Dari sudut pandang mekanistik berarti massa itu dia konstan, dari sudut pandang kuantum massa ini dia relatif, tidak konstan begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat ya pada diri kita tidak melihat Allah sama sekali, maka kita ini mukhayyar. Kita ini memiliki pilihan ya. Fisolati takdir begitu. Kita yang punya takdir itu, bukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allahnya tidak dilihat. Tapi kalau misalkan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, semua perkara sudah selesai. Nah, ini harus dijelaskan. Tidak secara mutlak dikatakan bahwa takdir itu ada yang bisa dirubah oleh Allah, ada yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak memiliki bagian padanya, ada yang Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan takdir itu kepada usaha kita begitu. Itu tidak seperti itu penjelasannya. Jadi ada takdir yang sudah ditentukan, ada takdir yang kita punya andil di dalamnya. Tidak seperti itu. Ini nanti maudhu mahmulnya sama kalau begitu. Jadi kalau misalkan di dalam mantik itu maudhu mahmulnya itu kalau misalkan dia mau kontradiktif ya, itu maudhunya harus berbeda. Mahmulnya bisa sama, tapi maudhunya harus berbeda. Maka itu nanti tidak akan terjadi kontradiktif. Apabila dia maudhunya sama, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian mahmulnya berbeda, ada yang ditentukan oleh Allah, ada yang kita punya andil di dalamnya. Ini mah sesat yang kayak gini mah, begitu ya. Nah, itulah demikian dulu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.